Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Siska Mawaski. Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto menghadiri pemanggilan tim penyidik Polda Metro Jaya pada Selasa 4 Juni 2024. Hasto terlihat tiba di gedung Polda Metro Jaya sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Hasto ini didampingi oleh tim penasihat hukum PDIP dan juga pengacara pribadinya Patra M. Zen. Dalam keterangannya, Hasto menyatakan bahwa sebagai warga negara yang bertanggung jawab, dirinya memenuhi panggilan tersebut. Diketahui pelaporan terhadap Hasto ini disebabkan pernyataannya dalam wawancara televisi nasional soal dugaan kecurangan pemilu 2024. Hasto menjelaskan bahwa pernyataannya tersebut merupakan bentuk tanggung jawabnya untuk melakukan pendidikan politik dan fungsi komunikasi politik yang melekat pada partai. Adapun Hasto dan tim kuasa hukumnya juga membawa sejumlah bukti pendukung. Sebelumnya, kedatangan Hasto ini sudah dikonfirmasi oleh pengacara Roni Talapesi. Hasto dilaporkan terkait dugaan tindak pidana penghasutan dan atau penyebaran informasi elektronik bohong yang menimbulkan kegaduhan. Geser ke kiri, Bang. Santai, santai, santai. TV ambil tuh, TV. Bang, jangan dorong, Bang. Ya, baik. Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Saya hadir didampingi oleh penasihat hukum dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat PD Perjuangan, tetapi juga ada penasihat hukum saya pribadi, Bung Patra Sen, dan sebagai tanggung jawab warga negara yang taat hukum, karena kita adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan, maka saya datang dengan niat baik memenuhi surat panggilan yang diberikan kepada saya atas pernyataan saya dalam wawancara di media TV nasional, dan mungkin ada beberapa pernyataan lainnya yang sebenarnya saya sampaikan dalam tanggung jawab saya untuk melakukan pendidikan politik dan fungsi komunikasi politik yang melekat dengan eksistensi partai. Karena PDI Perjuangan adalah partai yang sah menurut undang-undang, sehingga fungsi-fungsi itu melekat, dan menurut ADRT partai juga saya jalankan untuk menyatakan hal-hal yang terkait dengan sikap politik partai. Karena itulah teman-teman pers, mohon doanya, mohon sabar. Nanti setelah saya selesai menjalani pemeriksaan, maka saya akan memberikan keterangan pers selengkap-lengkapnya. Mas Hasto mengetahui pelapornya nggak mengenal atau? Saya tidak mengenal sama sekali. Terkait dengan substansi, nanti setelah kewajiban ini saya jalankan. Apa aja Pak yang dibawa? Bukti yang dibawa apa aja Pak? Oh, saya bawa bukti banyak. Siapa saja, Pak? Ini ada berkas, mana tadi? Ini ada berkas. Apakah mengenai kecurangan pemilu juga Pak berkasnya? Nah, lengkap semuanya ya, karena di dalam surat panggilan ini saya harus membawa dokumen-dokumen pendukung. Apa aja Pak? Bisa disebutin Pak? Bisa disebutin Pak? Dokumennya apa Apa aja saja Pak? Bisa disebutin nggak Pak? Dokumen pendukungnya apa? Apa saja Pak? Termasuk bukti-bukti kecurangan. Lu tunjukin dong Pak. Tunjukin Pak. Ya, bukti doang Pak. Kiri Pak. Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto mencurigai ada orderan dari pihak tertentu di balik pelaporan terhadap dirinya di Polda Metro Jaya. Dalam keterangan pada Senin 3 Juni, Hasto menduga pelaporan itu imbas sikap kritisnya yang mempersoalkan kecurangan pemilu. Meski menduga ada orderan, namun Hasto tidak menjelaskan lebih lanjut terkait pihak yang ia maksud. Untuk diketahui, Hasto dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait wawancaranya di sebuah televisi nasional. Dalam wawancara tersebut, Hasto mengungkap dugaan kecurangan pemilu 2024. Hasto pun merasa heran dengan pemanggilan polisi ini karena dirinya merasa tengah berbicara hal yang sebenarnya terkait pemilu 2024. Lebih lanjut dikatakannya bahwa dugaan kecurangan pemilu ini juga sudah disuarakan oleh berbagai kajian akademis hingga temuan di lapangan. Ia pun membandingkan dengan kasus lain yang terkesan lamban ditangani oleh polisi bahkan didiamkan. Terkait kehadirannya di Polda Metro Jaya, Hasto menyebut sempat ada keinginan dari Satgas PDIP hingga pengurus ranting PDIP untuk menemaninya. Namun Hasto meminta mereka tidak hadir dan tetap tenang.
Ya betul sekali, besok saya akan menghadiri dan saya akan hadir sebagai warga negara yang taat pada hukum atas surat panggilan yang ditujukan kepada saya untuk melakukan suatu klarifikasi atas suatu kasus. Tetapi saya gak heran karena yang dipersoalkan itu adalah wawancara saya dengan salah satu media, yaitu dengan SCTV. Padahal fungsi partai itu kan melakukan pendidikan politik. Fungsi partai itu melakukan komunikasi politik, termasuk menyuarakan hal-hal yang tidak benar. Tadi di kampus UI ini disuarakan sesuatu yang melihat bagaimana praktek-praktek hukum kekuasaan itu dan positifisme dalam bidang hukum itu juga banyak menciptakan suatu dilema. Maka ya saya akan hadir sebagai bagian dari tanggung jawab saya dan sekaligus meluruskan agar hukum tidak digunakan sebagai alat kekuasaan. Kami hormat Polri, TNI. Polri ini harus meneladani kehidupan Jenderal Hugeng misalnya, yang betul-betul berjuang untuk melindungi masyarakat, tertib hukum, bukan kemudian yang mencoba untuk menyampaikan kritik, lalu diproses hukum dengan mekanisme dumas. Maka saya akan datang dan saya menghimbau seluruh kader partai tetap tenang, anggota dan simpatisan, karena bagi kader-kader PDI Perjuangan yang memiliki legasi di dalam memperjuangkan demokrasi sejak Bung Karno kemudian Ibu Mega, apa yang terjadi ini bagian dari ritual kehidupan seorang politisi, dan saya akan datang dengan penuh tanggung jawab. Mas, berarti laporan tersebut sebagai bentuk pembukaman apa sebagai? Ya ini pasti, ini ada orderan, pasti ada orderan untuk mengundang saya karena bersikap kritis mempersoalkan terkait dengan kecurangan pemilu. Lah, ini kan sudah disuarakan melalui suatu kajian-kajian akademis, melalui temuan-temuan secara empiris di lapangan, adanya kepala desa yang diintimidasi, adanya kepala daerah yang diintimidasi, pers yang diintimidasi. Lalu ketika menyuarakan itu, gara-gara pengaduan masyarakat, begitu cepat proses hukum itu berjalan. Sementara kasus-kasus korupsi, tambang ilegal, kemudian kejahatan perbankan, itu sepertinya didiamkan. Pemanggilan Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto oleh Polda Metro Jaya dianggap sebagai upaya pembungkaman suara kritis terkait dugaan kecurangan pemilu 2024. Juru bicara PDIP, Ciko Hakim, dalam keterangannya pada Senin 3 Juni mengatakan tidak ada yang salah dari pernyataan Hasto yang disampaikan dalam wawancara televisi. Pasalnya, apa yang disampaikan oleh Hasto sudah jadi perbincangan baik di kalangan budayawan, akademisi, serta kelompok masyarakat sipil. Bahkan menjadi substansi dari dissenting opinion yang disampaikan oleh 3 hakim Mahkamah Konstitusi atau MK. Selain itu, PDIP juga meyakini bahwa apa yang disampaikan Hasto merupakan bagian dari produk jurnalistik sehingga tidak bisa dikenakan pidana. Adapun Hasto sendiri diketahui sudah memenuhi panggilan Polda Metro Jaya pada Selasa 4 Juni. Kedatangan Hasto ini didampingi oleh tim penasihat hukum PDIP dan juga pengacara pribadinya, Patra M. Zen. Hasto menjelaskan bahwa pernyataannya tersebut merupakan bentuk tanggung jawabnya untuk melakukan pendidikan politik dan fungsi komunikasi politik yang melekat pada partai. Ia dan tim kuasa hukumnya juga membawa sejumlah bukti pendukung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.